Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 3, yaitu tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Adapun submaterinya yaitu tentang Allah Maha Esa. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada baiknya kamu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Guru Cerdas agar kamu tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang dihadirkan di dalam channel ini, yang insya Allah nantinya akan bermanfaat bagi kamu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kamu. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Esa artinya adalah satu, yaitu Allah itu hanya satu saja dan tidak ada dua dan tidak ada tiga. Jadi Allah itu adalah tunggal, Dia itu adalah satu. Nah, kemudian tidak ada Tuhan selain Allah. Selain itu, Allah juga Maha Pemberi. Allah akan memberikan karunia kepada semua makhluknya yang Dia ciptakan dan yang Dia kehendaki, asalkan manusia itu mau berusaha dan berdoa untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, perhatikan gambar ini. Ada seorang anak yang sedang berdoa kepada Allah. Anak ini berkata, karena Allah itu adalah Tuhan kita yang Esa dan Maha Pemberi, maka kita harus menyembah kepada Allah serta berdoa kepadanya. Kemudian di gambar yang kedua, ada seorang anak yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita juga harus saling mengasihi dan memberi kepada sesama, terutama kepada orang yang membutuhkan bantuan. Kenapa? Karena ini adalah sebagai wujud penghayatan sikap kita terhadap sifat Allah yang Maha Pemberi. Nah, apa nih kata ibunya nih yang diberi ya? Terima kasih katanya. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berlipat ganda kepada kamu, wahai anak solehah, kata ibunya. Dan ibunya itu betul, bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, maka sesungguhnya Allah pun akan memberikan kepada kita berupa pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah yang tidak akan disangka-sangka oleh kita, asalkan kita memberinya secara ikhlas dan tanpa pamrih. Allah Maha Esa artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah Al-Ahad, hanya Allah saja yang wajib kita sembah. Ketika kita menyembah atau menuhankan makhluk Allah, maka kita sudah berbuat musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah, dan itu adalah satu-satunya dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya, karena Allah adalah Tuhan yang satu, maka tidak mungkin Allah itu memiliki anak, karena anak Allah itu akan menjadi Tuhan juga, dan itu menjadi sesuatu yang mustahil. Karena itu Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Maksudnya tidak diperanakkan itu Allah itu tidak memiliki orang tua, dan Allah tidak diciptakan, karena Allah lah yang menciptakan. Tidak seperti halnya kita manusia. Kita harus memiliki ayah dan harus memiliki ibu, dan kelak nantinya kita juga akan memiliki anak. Ya, Allah itu berbeda dengan kita karena kita adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik atau Sang Pencipta. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah karena Allah berbeda dengan makhluknya. Sebagai contoh, kalau seorang misalkan pengrajin kursi, apakah pengrajin kursi itu menjadi mirip kursi? Tentu saja tidak, karena yang membuat kursi itu pastinya berbeda dengan yang dibuatnya.
Misalkan penjahit baju, apakah penjahit baju menjadi mirip seperti baju? Oh, tentu saja tidak, karena yang membuat itu menjadi lebih baik dibandingkan yang dibuat. Maka dengan kita memahami bahwa Allah itu esa, maka kita harus mau dan mampu untuk beribadah kepada Allah semata. Yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.